Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang ayah atau seorang bapak tega untuk memukul anaknya, entah itu dengan tangan ataukah dengan sapu lidi atau apapun itu, tentunya ketika dia memukul, dia memiliki cara bagaimana mendidik anaknya. Dan apakah hal tersebut dibenarkan? Atau kenapa kok bisa sampai ada seorang ayah yang tega memukul anaknya hingga anaknya tersebut menangis, bahkan mungkin saja dia memiliki trauma terhadap ayahnya. Teman-teman sekalian, seseorang akan mendidik anaknya atau mungkin muridnya kalau dia seorang guru berdasarkan apa yang dulu dia pernah terima, atau berdasarkan pengalaman dia, bagaimana dia dididik, bagaimana dia diarahkan ketika dia melakukan sebuah kesalahan, apa yang dia terima dari gurunya atau dari orang tuanya. Kesemuanya itu menjadi satu pola asuh, pola pendidikan yang membuat seseorang kemudian mengulangi cara tersebut untuk mendidik generasi berikutnya, untuk mendidik anaknya atau untuk mendidik murid-muridnya. Itulah kenapa ada seorang bapak atau seorang ayah yang ketika ingin membenarkan atau ingin mengajari anaknya supaya nurut, supaya menjadi anak baik, sampai kemudian memukul anak tersebut. Maka bagaimana caranya supaya memberitahu biar orang tua ini, si ayah ini tidak memukul lagi anaknya? Maka kita cek lagi daripada orang tua dia, yaitu kakek daripada anak ini, ya, atau nenek daripada anak ini. Karena bisa jadi si bapak sampai tega memukul anaknya itu adalah buah daripada apa yang pernah dia terima, dampak dari apa yang dia telah pernah terima dari orang tuanya dulu saat mendidik dia. Mungkin bisa jadi dari ibunya atau mungkin dari bapaknya. Sehingga dia punya pola asuh atau pemahaman dalam mendidik itu untuk meluruskan ada masanya dia akan memukul. Maka kalau kita ingin menghentikan cara daripada si bapak ini untuk tidak memukul lagi anaknya, mulailah dari diri kita. Mulailah dari diri ibu bapak sekalian. Datang kepada anak ibu bapak, kemudian sampaikan permohonan maaf. Mintalah maaf kepada anak bapak ibu sekalian, agar dia tidak mendidik anaknya dengan cara seperti itu tadi, memukul dan sebagainya. Mintalah maaf bila dulu ketika mendidik, ya, sang bapak yang sudah jadi bapak ini atau sang anak yang sudah jadi bapak ini, dulu pernah memukulnya, dulu pernah bahkan mungkin membentak-bentaknya dan sebagainya, sehingga dia mengerti pola asuh hanya seperti itu saja. Padahal kita tuh bersama bahwa banyak sekali pola asuh yang lebih baik daripada memukul, yang lebih baik daripada sampai mencederai anak. Maka untuk memutus mata rantai, ya, pola asuh yang tergolong kasar ini sehingga sampai kemudian memukul anaknya seperti itu, mulailah dari diri kita. Kita minta maaf kepada anak kita. Sampaikan permohonan maaf dengan setulus-tulusnya bahwa dulu pernah kita memukulnya saat dia masih kecil, bahwa dulu kita mungkin pernah memarahinya, membentak-bentakinya dan sebagainya saat dia masih kecil. Permohonan maaf yang secara tulus ini sampaikan kepada dia, bahwa tujuannya adalah supaya tidak terulang lagi hal ini kepada sang anaknya, ya. Anaknya nanti kalau sudah dewasa kemudian menikah dan punya anak, akan terulang lagi cara mendidik anak-anaknya dengan cara seperti itu, memukul dan seterusnya. Maka memutusnya adalah dari diri kita. Kita minta maaf kepada sang anak. Kita minta maaf bahwa dulu pernah melakukan ini dan itu, pernah memukulnya seperti ini dan seperti itu. Tidak ada kerugian, tidak ada sebuah hal yang tabu dalam hal ini seorang orang tua meminta maaf kepada anaknya. Semoga dengan demikian si anak yang telah menjadi bapak ini menarik sebuah pelajaran yang penting, bahwa cara mendidik, pola asuh ternyata begitu sangat beragam dan kita boleh memilih mana yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga bisa terjawab dan ini menjadi sebuah masukan untuk kita bersama
bagaimana mendidik anak kita menjadi pribadi-pribadi yang ulas asih, pribadi-pribadi yang memiliki ketegasan tapi juga tetap ulas asih. Saya Budi Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.